Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah, sahabat holistik, kita ketemu lagi. Alhamdulillah masih dalam suasana Ramadan, puasa ya. Masih dengan Pak Puji di sini. Kita akan membahas ya terkait dengan masalah kesehatan dalam sudut pandang holistik. Ini yang memang menjadi pertanyaan umum ya pada saat kita berpuasa ini Pak Puji, terkait dengan kekhawatiran ya. Kekhawatiran gangguan kesehatan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa ketika kita berpuasa memang ada semacam penyemasian tubuh, dan ini ada sebagian orang yang khawatir terkait dengan ketika dia sedang berpuasa, mungkin yang biasa mengidam mah, terkait dengan kekurangan minum yang pastinya dehidrasi, dan juga konstipasi atau sembelit, atau terkait dengan masalah hipertensi juga. Ada sebagian orang yang khawatir ketika menjalankan ibadah puasa apakah tidak berefek terhadap masalah-masalah kesehatan yang biasa dia dialami setiap hari-harinya. Gimana ini Pak Puji dari holistik terkait dengan puasa dan gangguan-gangguan kesehatan itu Pak? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa itu merupakan satu karunia dari Allah yang sepertinya diberikan kepada kita. Ya istilahnya kita dipaksa dibuat sehat sama Allah. Dengan cara apa? Dipuasakan. Karena kita organ pencernaan kita disuruh bekerja selama 12 bulan. Nah itu 11 bulan ya Pak ya. 12 bulan kalau nggak puasa. Jadi 11 bulan maka Allah perintahkan berpuasa. Menjadi kewajiban yang sangat penting. Ini sebenarnya digunakan untuk mengistirahatkan sistem cernaan kita. Detok lah istilahnya, bahasa yang sederhana, di detok itu. Bagaimana binatang itu kalau yang mengalami hibernasi itu kan juga sama. Berpuasa sampai 2 bulan, ya. 3 bulan itu untuk pergantian musim. Tapi dia makan yang banyak dulu biasanya, atau menyediakan bahan makanan yang cukup itu. Artinya hibernasi pun ada tahapannya, jadi nggak langsung masuk ke tempat tanpa persiapan, termasuk puasa. Jadi puasa itu sebenarnya ada, kalau puasa di manusia kan beda sama hibernasi. Nah, kayak binatang buas juga dia kadang berpuasa ketika menghadapi situasi tubuhnya, atau dalam kurun tahunan itu biasanya mereka ada waktu-waktu tertentu. Yang ini juga tidak diperhatikan oleh manusia. Karena tiap hari kan misalnya ngelihat kucing, kapan kucing puasanya kan juga nggak ngerti. Tapi binatang itu punya pola juga secara naluri untuk mengerjakan itu. Nah manusia itu yang karena punya otak suka membangkang. Gitu. Nah makanya diberi satu kewajiban. Ini sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita. Maka secara umum puasa itu menyehatkan, kecuali pada orang yang kondisi fisiknya sedang sakit. Tapi persyaratannya harus dipahami, ketika berpuasa itu maka mengakhirkan sahur, mensegerakan buka. Ini supaya kita waktu berpuasanya itu mampulah kita hadapi dan menunjukkan Allah tidak mau membebani yang lebih, bahasanya kayak gitu. Nah, masalahnya ketika kita berpuasa itu sahur dan berbukanya itu, nah ini yang bikin masalah. Bikin masalah tapi yang disalahkan puasanya. Nah ini kan masalahnya, nanti kalau saya puasa gimana? Sebenarnya kalau kita puasa dengan benar, insya Allah tidak akan bikin masalah dalam tubuh kita, bahkan membuat nyaman tubuh kita. Memang kita menghadapi situasi detok itu kan pembersihan. Dalam proses pembersihan maka akan kita rasakan hal-hal yang tidak biasanya, seperti mulut menjadi lebih bau. Kenapa lebih bau? Karena memang dia membongkar gas-gas ini. Saya pernah dapat
cerita dalam buku orang yang kanker usus, kemudian dia berpuasa lebih ekstrim lagi. Selama 3 minggu dia tidak makan sama sekali. 3 minggu terus menerus Pak itu? Tidak makan sama sekali, hanya boleh minum. Jadi 2 minggu pertama itu seluruh mulutnya itu bau sekali, seluruh bau obat yang pernah dia minum itu keluar semua, baunya lewat lambung, kemudian lewat mulut itu keluar semua. Sampai di titik minggu ketiga, bau mulutnya, rasa mulutnya lebih manis. Terus baunya berkurang. Nah itu di titik dia mulai boleh berbuka dengan sedikit air, terus makanan yang dicairkan. Nah itu yang ekstrim. Di minggu pertama pandangannya jelas, di minggu kedua pendengarannya bisa 100 meter dia bisa mendengarkan, pandangannya bisa 100 meter bisa melihat dengan jelas itu. Artinya sesuatu yang mengganggu sistem itu akan hilang. Ini sama dengan berpuasa. Yang penting ketika sahur itu mencukupi nutrisinya untuk 1 hari itu. Maka biasanya tidak lemas. Yang bikin lemas itu kan gejala orang puasa yang paling malas itu kan makan sahur. Padahal makan sahur itu penting. Jadi walaupun dengan seteguk air atau dengan 3 biji kurma supaya sebenarnya untuk nutrisi itu yang disampaikan Rasulullah kan begitu. Jadi harus ada sahurnya. Nah itu. Nah, nutrisi yang paling komplit, paling gampang sebenarnya ini pakai kuning telur. Kalau saya males sahur, ya sudah kuning telur 2, bebek biasanya 2. Itu sehari nanti nggak lemes. Itu. Kalau lemes-lemes umum biasa. Lemes itu biasanya terjadi ketika kita tidak bekerja malah. Ya kalau nggak ada kerjaan fisik lah. Atau kerjaan kantor yang membuat kita lupa dengan kondisi fisik kita. Nah, ini berbeda. Tapi kalau kita banyak istirahat, tidur itu malah lemas, lapar. Lebih kerasa ya. Terus lesu itu udah jelas. Ini. Tapi kalau dibawa untuk aktivitas tidak itu. Nah ini gambarannya. Nah kemudian ini telur. Kalau tidak ya kita pakai oatmeal tambah kuning telur. Kalau nggak mau kuning telur mentah ya. Oatmeal kita yang kita punya sendiri kan oatmeal, kemudian tambah itu. Atau nanti pakai black nutrient itu kalau nggak coklat itu. Tapi tambah kuning telur. Itu lebih bagus itu istilahnya. Atau nanti bekatul ditambah kuning telur, bekatul energi itu bisa. Nah ini macam-macam sebenarnya bisa kita kerjakan. Ketika kita berbuka, nah ini masalahnya. Ketika berbuka, kebanyakan kita itu bukan mengejar kepada makanan pokok yang bisa menguatkan sesudah kita berpuasa. Tapi kepada makanan pokoknya berkurang karena kita sudah minum es buah, itu terus cola, itu sudah kenyang. Akhirnya ketika kenyang, makanan pokok itu tidak bisa masuk. Kalau masuk kebanyakan sudah kolak 1 mangkok ditambah makan, nanti lemahnya itu ketika tarawih kan itu ngantuk, lemes dan sebagainya itu. Nah ini harusnya kalau mau yang bagus itu langsung makanan pembuka dulu, misalnya kurma sama air madu atau teh, boleh teh manis itu. Nah nanti kalau sudah sudah sholat maghrib, baru langsung makan besar. Jadi fokus ke makan besar. Nah makan besarnya ini, kesalahan kita kan lebih banyak di nasinya ya. Apalagi setiap puasa itu adalah musimnya peralihan kebanyakan. Peralihan itu anginnya besar, kelembabannya tinggi, maka menyebabkan rasa berat, malas dan sebagainya. Nah ini kalau kita bisa makan dagingnya lebih banyak atau ikannya lebih banyak, protein hewaninya lebih banyak, dosisnya istilahnya yang untuk makan siang ditarik lah ke makan malam, jadikan 1 porsinya lebih, nasi sedikit nggak apa-apa. Itu kalau nasinya sedikit tambah membersihkan.
kecuali dia fisiknya banyak jalan ya, aktivitasnya itu nasi diharapkan agak lebih banyak juga. Jadi double ya antara protein hewani dengan karbohidrat itu sama besarnya. Tapi kalau kita tidak, itu di protein hewaninya dibesar. Kalau enggak ya telur 2 atau 3 gitu. Jadi depan ada telur, ini ada telur. Saya sudah tadi malam itu sahur juga kuning telur 2, berbukanya kuning telur juga 2, sebelum tidur saya kuning telur. Nah itu di badan beda. Istilahnya bangun tidur itu tidak merasakan lemah, letih, lesu, badan kekurangan tenaga itu tidak. Gitu, karena nutrisinya mencukupi. Kadang kalau kita makan ayam satu kempol, satu kecil itu sama yang satunya lagi nasinya satu piring itu ya bisa sih, tapi tetap kurang. Kalau bagi saya itu kurang itu. Karena apa? Masih semutan tangan, masih semutan itu tandanya masih kurang darah. Tapi kalau kuning telur masuk itu sudah kayak hilang langsung kayak gitu. Berarti lebih ke ini ya Pak ya, berarti kandungan dan nilai nutrisi yang ya, beda jadi ya berarti. Kalau berpuasa itu kata kuncinya nutrisinya itu karena siang istirahat, nutrisinya itu dipenuhi. Kalau nggak di sahur nggak bisa, sahur kalau bisa ya dapat sama bukanya. Dan jangan diisi yang paling banyak itu makanan yang bukan makanan pokok. Nah kita kebanyakan ya ibu-ibu kita itu dulu juga kita ngerasakan. Masih kok sekarang nggak ini. Sampai sekarang itu. Istilahnya ube rampe yang bukan makanan pokok itu malah lebih banyak. Itu yang menyebabkan nanti anak-anak mudah sakit. Nanti bingung anak saya kok sakit ini, ada yang konsultasi juga anaknya hampir tiap hari sakit itu. Kan nggak mungkin kalau dia makannya pokok utama itu nggak mungkin seperti itu. Makanya dia nanti bukanya di nganu takjilan cuma jajanan, nanti ada minuman instan itu. Nah dia lebih banyak itu karena haus langsung disediakan. Kan ketika buka kan nggak mungkin air 1 gelas cukup. Nah yang kalau disediakan itu misalnya teh botol misalnya ya, itu nggak mungkin 1 kotak teh botol itu memuaskan. Pasti ambil 2-3 itu udah. Nah 2-3 itu sudah mempengaruhi kepada sistem. Itu. Kalau dia air putih kan dia kenyangnya air putih, lebih tidak ada masalah. Itu. Nah ini yang harus dipahami sama teman-teman semua atau ibu bapak semua, bahwa berpuasa itu alangkah baiknya buka dengan sahurnya itu makanan yang gizinya tinggi, istilahnya masuk makanan pokok lah. Nah sesudah makanan pokok masuk, nah itu mau ditambah yang lain boleh. Istilahnya paling karena udah kenyang paling jajanannya sedikit. Kalau makan buah paling buahnya sedikit. Kalau kemudian udah kenyang minum misalnya es kopior jumlahnya juga sedikit, nggak mungkin banyak. Jadi yang utama itu di makanan. Itu aja prinsipnya. Jadi sebenarnya kekhawatiran terhadap penyakit perintahnya puasa kan supaya sehat itu ya. Jadi ketika kesehatan itu berarti ada yang ini ya, ada yang perlu dikoreksi ya. Berarti ini tadi disampaikan Pak Puji terkait dengan pemilihan menu ya, menu saat buka, saat sahur, dan bagaimana pertimbangan nilai gizi terhadap intinya itu aja. Yang apa dikonsumsi saat sahur dan buka. Jadi kekhawatiran terkait dengan penyakit mah yang mungkin yang biasa mah sakit kepala, dehidrasi, konstipasi, hipertensi, nah itu mungkin bisa. Airnya air putih yang utama. Jadi nanti insya Allah ya kita tidak kekurangan cairan lah, istilahnya wajar lah. Kurang itu kurang wajar, masih wajar. Istilahnya kalau dia kurangnya ini kan tekstur kulitnya masih bagus. Artinya tubuh tidak kekurangan sangat. Makanya ketika dia tubuh kekurangan, maka tubuh akan bereaksi. Jadi cairan yang berlebih di dalam tubuh di tempat lain itu diambil, disirkulasikan lagi ke jaringan untuk dipakai gitu, sebenarnya itu. Itu berarti memang harus lebih ya. Ya kalau lebih salah ya konsekuensinya. Selektif lagi ya. Salah konsekuensinya ya ada. Jadi memang rangkaian dari perintah puasa, menjalankan ibadah puasa, pemilihan menu makanan memang harus lebih berdiri ini lagi di apa?
dicek lagi sahabat holistik, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, bagaimana dengan menu pemilihan, karena ini yang pastinya ketika kesehatan itu tidak diperoleh seperti yang disampaikan, karena memang puasa kan untuk sehat, ketika disampaikan berarti ada yang salah, dan ini yang memang harus benar-benar jadi fokus untuk bisa dikoreksi ya. Jadi kekhawatiran terhadap penyakit insya Allah itu menjadi satu hal yang minimal sekali ya. Jadi pemilihan yang protein dan juga pemilihan nutrisi yang tinggi menjadi menu pilihan utama ya. Yang paling mudah ya proteinnya Ya, kuning telur tadi ya paling. Jadi yang paling mudah dan murah, ekonomis lah ya, ekonomis dan banyak sekali dijumpai juga. Ketika mungkin daging mungkin ada yang berapa orang yang memang ada mungkin ya keterbatasan, dan mungkin ya pemilihan lebih dipilih ke telur ya. Gimana sahabat holistik, mungkin bisa sharing-sharing ya pengalaman sahabat holistik terkait dengan puasa untuk tahun ini, gimana apa yang dirasakan, apa saja yang dikonsumsi saat sahur dan buka, dan gimana rasanya di tubuh ya. Terus kalau ada pertanyaan ya terkait dengan masalah kesehatan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share ya informasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi informasi kesehatan yang penting bagi masyarakat. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.